Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu adzim. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya menyajikan suatu materi tentang sunnah-sunnah berpuasa atau berpuasa sesuai dengan sunnah Rasul. Mengenai ibadah puasa ini, di dalam melaksanakannya paling tidak ada dua rukun yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah niat, dan yang kedua menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib. Nah, tentang niat, masalah niat berpuasa ini di kalangan ulama sepakat bahwa itu harus. Niat itu harus. Karena kalau suatu amal ibadah yang tidak didahului dengan niat, maka ibadah itu tidak akan diterima. Nah, persoalannya adalah untuk niat ibadah puasa ini, apakah harus setiap malam ataukah boleh niat pada malam yang pertama saja untuk puasa 1 bulan? Bismillah, pemirsa, ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama, kebanyakan ulama berpendapat bahwa untuk berpuasa Ramadan itu harus niat setiap malam. Jadi niat ini diharuskan setiap malam ketika pagi mau puasa. Dasarnya sebuah hadis riwayat An-Nasa'i dan lain-lain, Nabi bersabda, "Malam yubaitis syam qoblal fajri fala syiyama lahu." Siapa yang malamnya tidak berniat puasa sebelum subuh itu, maka tiada puasa baginya atau puasanya dianggap tidak sah. Nah, atas dasar ini kemudian kebanyakan ulama atau jumhur ulama berpendapat bahwa niat berpuasa Ramadan itu harus dilakukan setiap malamnya. Nah, di antara ulama ini ada di kalangan mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan juga sebagian mazhab Hambali. Nah, ternyata pemirsa, ada sebagian ulama, terutama kalangan mazhab Maliki, yang berpendapat bahwa niat berpuasa itu boleh pas malam pertama. Jadi malam pertama, hari berpuasa hari pertama itu berniat untuk berpuasa selama 1 bulan. Apa alasannya? Karena ibadah puasa itu dianggap satu paket ibadah. Al-ibadah al-wahidah. Satu paket ibadah. Nah, pendapat ini juga didukung oleh sebagian mazhab Hambali, kemudian diperkuat oleh Ibnu Aqil. Nah, dari sini pemirsa, kita mengetahui bahwa masalah niat ini ada dua pendapat. Ada yang berpendapat harus setiap malam, tapi juga ada yang berpendapat boleh malam pertama niat untuk 1 bulan. Nah, ada sebagian orang yang kemudian mengkompromikan dua pendapat ini dengan cara pas malam pertama itu niat 1 bulan penuh, kemudian setiap malam berusaha untuk niat lagi setiap malamnya. Itu masalah niat. Kemudian yang kedua adalah berpuasanya, mulai subuh sampai maghrib. Nah, tentang berpuasa ini, pemirsa,
hendaklah kita berpuasa dengan sebaik-baiknya. Tidak sekedar menahan makan, minum, hubungan suami istri. Tidak hanya itu. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, beliau memperingatkan, Anda jangan menganggap bahwa puasa itu bisa dilakukan sekedar menahan makan, minum, dan berhubungan suami istri. Tidak cukup. Tetapi beribadah puasa itu harus juga mengendalikan mulut, mata, pendengaran, atau seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari sini Imam Al-Ghazali menegaskan, maka ketika engkau berpuasa, maka kendalikan penglihatanmu. Jangan melihat hal-hal yang tidak dihalalkan. Jangan mendengarkan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Dan jangan bicara asal bicara, yaitu bicara-bicara yang tidak berguna. Pemirsa, andaikan kita semua bisa melaksanakan ibadah puasa seperti ini, selain mengendalikan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, juga mengendalikan seluruh anggota badan kita dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, insya Allah puasa yang kita lakukan akan diterima oleh Allah dan akan sanggup membangun kepribadian yang kuat dalam diri kita. Nah, itu tentang cara berpuasa. Nah, kemudian pemirsa, dalam melaksanakan ibadah puasa ini, Nabi memberikan tuntunan tentang sunnah-sunnahnya. Yang pertama adalah makan sahur. Makan sahur adalah makan di malam hari, terutama mendekati waktu subuh itu. Itu namanya makan sahur. Dan ini sangat ditekankan. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, tasaharu fa inna fis sahur barokah. Bersahurlah, makan sahurlah. Karena pada saat itu, ketika kita bisa makan sahur, maka di dalamnya banyak barokah. Kemudian Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' mencoba menjelaskan kalimat ini. Maksudnya mengandung berkah adalah bahwa ketika orang itu berpuasa didahului dengan makan sahur, maka ketika puasa dia menjadi lebih kuat. Saya kira masuk akal. Nah, jadi makan sahurlah, dan terutama pada saat-saat menjelang datangnya waktu subuh, waktu yang akhir. Kemudian setelah kita makan sahur, maka puasa 1 hari mulai subuh sampai maghrib. Berikutnya adalah berbuka. Nah, berbuka puasa ini, pemirsa, sangat penting. Bahkan Nabi membuat pernyataan, la yazalu an-nasu bi khairin ma ajal fitra. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Seseorang atau manusia akan berada dalam kebajikan kalau orang itu menyegerakan berbuka. Nah, masalah berbuka ini justru dianjurkan segera. Artinya begitu kita mendengar azan maghrib, atau kita tahu ada waktu menunjukkan maghrib tiba, saat itulah kita segera berbuka. Nah, sekarang apa sunnah-sunnahnya berbuka itu? Dalam hadis Al-Bukhari disebutkan, seperti kita makan pada umumnya, maka khusus untuk berbuka ini, cobalah cari yang namanya kurma. Nah, Nabi mengajarkan kalau bisa kurma yang digunakan untuk berbuka itu kurma rutop, kurma basah. Tetapi kalau memang nggak ditemukan, boleh kurma tamar, dalam pengertian kurma kering. Kalau kurma kering juga nggak dapat, ya sudah, nggak apa-apa. Minum yang lain, seperti air tawar atau air putih. Itu sudah cukup. Demikian sabda Nabi. Nah, kemudian bagaimana caranya? Prakteknya, teknisnya. Dalam hadis itu disebutkan bahwa dalam hadis Bukhari, ketika kita mau makan, maka kul biyaminik, pakai tangan kanan.
Adapun ketika kita makan bersama orang banyak, di situ ada hidangan, maka kata Nabi, kul mimma yalik, makanlah yang ada di depanmu atau yang dekat dengan dirimu. Kemudian wasamillah, bacalah bismillah. Jadi itu cara kita makan dan minum menggunakan tangan kanan, cara yang dekat dengan kita, kemudian sebelum masukkan ke mulut membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Nah setelah itu selesai kan, selesai makan, minum, udah seger, ya umumnya kita membaca alhamdulillah. Nah ada doa spesial yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Abu Dawud, maka disebutkan bahwa idza aftara, ketika Nabi itu selesai berbuka, maka Nabi membaca doa dzahabadz dzama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus. Nah, lihat. Telah hilang rasa haus. Ini artinya bahwa sudah selesai minum sehingga hausnya hilang. Kemudian wabtalatil uruk, urat-urat telah basah. Wa thabatal ajru insyaallah, dan pahala telah diterapkan insyaallah. Dalam sebuah kitab yang sangat terkenal, Al-Fiqhu Al-Madzahib Al-Arba'ah, disebutkan bahwa di antara sunnah ketika berbuka itu adalah akibah fitrihi, setelah berbuka membaca doa yang ma'thur. Di antaranya adalah yang tadi kita sampaikan, dzahabadz dzama'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Demikian pemirsa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan pengetahuan dan doa kita semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, terutama ibadah puasa yang telah kita lakukan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.